Kalian lebih pilih mana teman-teman? Punya motor nganggur atau motor yang udah lama mangkrak dan punya budget 20 juta untuk direstorasi modifikasi abis-abisan, atau pengen di full custom seperti motor yang ada di sebelah kanan gua? Menurut kalian lebih worth it mana? Kita opening dulu teman-teman. Halo cuy, gua Alfa, balik lagi di channel gua. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti yang sudah kalian ketahui, gua udah merestorasi dan memodifikasi motor yang ada di sebelah kiri gua, yaitu Yamaha Vixion All tahun 2009 generasi pertama cuy. Untuk flashback lagi, motor ini adalah motor punya kakak gua yang sudah gua review dan sudah gua bahas untuk spare partnya itu teman-teman. Itu motor ini dibeli sama abang gua pada saat dia zaman masih kuliah teman-teman. Jadi motornya mempunyai historicalnya cuy. Motor ini dibeli sama abang gua itu waktu itu sudah pihak kedua termasuk dengan abang gua, dan termasuk dibilang motor bekas ya pada waktu itu. Tapi kalau kita flashback, motor ini dengan harga pertama kali rilis itu sekitar, kalau gua nggak salah 15 juta, karena gue juga emang lupa untuk budgetingnya. Tapi kita anggap aja motor ini harga secondnya sekarang itu ada yang 7 juta dan ada yang sampai 9 juta cuy, dengan kondisi yang pastinya utuh dan surat-surat lengkap. Motor ini sudah ngabisin biaya untuk restorasi dan modifikasinya kurang lebih, ya ini karena minimalis cuy, cuma hanya repaint, ganti spare part mulai kaki, paket ban depan belakang beserta velg kayak cuy, terus juga dengan stang aftermarket yang lain sebagai halnya. Itu gua ngabisin budget dengan abang gua sekitar 7 juta sampai 10 juta cuy. Nah, kalau kita hitung-hitungan, motor ini dengan harga secondnya waktu itu dibeli sama abang gua pada pertama kali dengan kondisi second 15 juta, kita anggap aja cuy. Biaya restorasi modifikasinya dengan saat ini udah 7 juta sampai 10 juta cuy. Berarti udah ngabisin sekitar 20 juta. Ngomongin dengan motor yang di sebelah gua, ini adalah motor dengan basic Yamaha Scorpio. Kondisi bukan bahan ya cuy, ini gue beli dengan bahan yang pada waktu itu gue belinya 8.500.000 teman-teman. Itu masih kondisi utuh, rangka, mesin, body utuh semua cuy. Dan yang pastinya ini motor lengkap surat-suratnya. 4.500.000 itu untuk bahan motornya aja. Untuk jasa full customnya itu, ini motor Yamaha Scorpio gue itu udah ngabisin budget sekitar 30 juta. Menurut kalian lebih worth it mana? Di sini gue bukan mau ngebandingin bagus motor restorasi modifikasi ataupun motor full custom teman-teman ya. Jadi gue pengen kalian share opini di kolom komentar, menurut kalian untuk biaya segitu lebih baik untuk direstorasi modifikasi motor lama atau motor yang kalian punya gitu kan dengan motor klasik atau motor yang sudah tua gitu, atau kalian full custom dengan motor yang kalian inginkan dengan bentuk ataupun konsep yang sudah kalian impikan cuy. Mungkin hal pertama yang harus kita compare itu dari segi fiturnya. Ya adapun memang kalau ngomongin soal fitur, namanya motor modifikasi atau motor full custom, ya fitur-fiturnya nggak kurang lebih cuy. Nah tapi karena motor di sebelah kiri gua adalah motor yang masih orisinil dan motor di sebelah gua adalah motor yang sudah di full custom, otomatis pasti ada perbedaan fitur-fiturnya. Dari mulai soal perlampuan ya teman-teman. Kalau ngomongin soal penerangan, otomatis Vixion All itu menggunakan bohlam halogen ya cuy, masih bohlam halogen. Nah tapi di sini Vixion All gua sudah diganti menggunakan bohlam LED yang penerangannya sudah cukup lumayan. Kalau untuk Yamaha Scorpio gua itu lampu-lampunya udah otomatis gua ganti. Untuk penerangan lampu di motor Yamaha Scorpio gua itu sudah menggunakan lampu LED Daymaker aftermarket teman-teman. Kalau ngomongin soal penerangan, ini Yamaha Scorpio lebih menang untuk soal penerangan aja ketimbang dari Yamaha Vixion All gua. Kalau ngomongin soal
fitur yang lain seperti speedometer yang ada pada Yamaha Vixion gua itu semuanya masih fungsional ya teman-teman. Jadi semua dari mulai indikator bensin, indikator netral, sen, indikator lampu sampai di indikator kilometer itu masih aman ya cuy, masih fungsi kecuali dari indikator RPM saja. Tapi kalau ngomongin motor custom, ya namanya motor custom cuy, bukan motor pabrikan, otomatis hanya tampilannya saja atau hanya cuman sekedar display coy. Kalau ngomongin soal fungsional ya cuman hanya terpakai indikator netral, indikator sen kanan kiri, dan indikator lampu ataupun indikator lampu jauh coy. Kalau ngomong soal indikator bensin bisa dipakai atau enggak, bisa teman-teman jawabannya. Tapi dengan catatan indikator bensin dari part aftermarket itu kalibrasinya atau ketepatan soal bensinnya itu tidak sesuai 100% seperti motor pabrikan atau bawaan dari pabrik teman-teman ya. Ngomongin ke fitur-fitur yang lain atau mungkin di bagian spare part teman-teman, di bagian kaki-kaki tentunya ya. Kalau untuk di bagian Vixion All, kaki-kaki dari mulai shock breaker depan dan shock breaker belakang itu gue masih menggunakan shock breaker original atau bawaan dari Yamaha Vixion All. Jadi kalau ngomongin soal kenyamanan tentu dari motor pabriknya cuy. Nah kalau ngomongin motor custom, kaki-kakinya gue maksimalin. Shock depan gue menggunakan shock upside down Yamaha XSR 155 yang ini secara fungsionalnya oke. Dia lembut reboundnya dan juga kestabilannya nyaman banget. Belakang itu udah gue upgrade juga menggunakan shock breaker aftermarket dari merek atau brand Red It GP Extreme dengan ukuran 340. Jadi kalau pakai bonceng gue aman dan nggak gesruk lagi coy. Katanya lebih nyaman mana antara motor Yamaha Vixion All gue dan juga Yamaha Scorpio? Tentu jawabannya nyaman pasti ke yang kiri dong. Masa ya mau kanan? Kalau ngomongin soal kenyamanan cuy, motor pabrikan tetap nomor 1 nyamannya. Walaupun spare partnya masih menggunakan spare part Orion atau bawaan ya teman-teman. Kenapa? Karena motor pabrikan atau motor bawaan dari pabrikan itu emang sudah difungsikan buat untuk motor harian, motor touring, motor di berbagai medan tentunya cuy. Jadi mereka sudah mengkondisikan hal-hal seperti itu. Tapi kalau di motor custom bukan berarti mereka juga nggak bisa cuy, bisa. Nah makanya itu motor custom gua masih nyaman, masih enak dengan style tracker. Motor custom itu masih enak teman-teman ya. Karena kalau bisa gue kasih rekomendasi style ternyaman untuk dipakai harian dan dipakai touring itu ada pertama style bobber, kedua ada style tracker. Nah motor gue tuh nyaman cuy dari mulai kaki, makanya gue upgrade maksimal atau full maksimal cuy dari mulai shock breaker depan dan shock breaker belakang agar gue mendapatkan kenyamanan itu cuy. Jadi ya seenggak-enggaknya motor gue masih oke dan masih nyaman teman-teman. Sini ngomongin soal tampilan motor Yamaha Vixion All yang udah gue restorasi modifikasi dengan tampilan yang menurut gue ini tuh udah oke ya teman-teman. Walaupun di luar sana ada Vixion All yang lebih banyak, lebih keren dan lebih ganteng lagi daripada Vixion All gue teman-teman. Nah di sini menurut gue tampilan Vixion All ini udah oke dan udah kece lah. Seenggak-enggaknya bisa diajakin mejeng ya. Dia nggak ada perubahan yang signifikan seperti hal layaknya motor custom, tapi naik motor custom. Motor custom ini dengan yang tadinya basicnya Yamaha Scorpio, konsepnya motor naked bike seperti halnya motor Vixion di sebelah gua, ini udah berubah jadi motor custom tracker yang lebih sangar dan lebih limited edition. Nah di sini, nah kalau kalian pengen punya motor tampilan yang limited edition atau hanya kalian doang yang pakai ini di jalan cuy, atau motor unik atau motor tampil beda, ya ini solusinya teman-teman, motor custom. Jadi seperti kalian lihat motor naked bike jadi berubah seperti motor ini kan, semuanya itu handmade teman-teman, semuanya berubah total, hanya menyisakan mesin dan juga rangkanya doang cuy. Jadi kalau ngomongin soal tampilan jelas, kalau gua pribadi karena gue yang ngomongin custom, gua lebih milih motor custom. Kalau ngomongin soal ubahan penampilan, tapi balik lagi ke selera. Teman-teman lebih suka yang restorasi modifikasi orisinil atau kalian suka dengan tampilan yang berbeda untuk pada umumnya. Kalau ngomongin soal pajak, motor Yamaha Vixion All gua sudah pasti itu lebih gampang. Pertama, kedua lebih murah karena kan cc-nya beda jauh cuy. 150 cc dengan 225 cc itu udah beda untuk harga
pajaknya. Kalau untuk mengenai soal pajak pun juga lebih murah, dan untuk mengenai soal pemakaian di jalan juga saat di lalu lintas itu kalian juga aman coy. Jadi kalian nggak perlu was-was ketika kalian mengendarai motor yang kalian restorasi modifikasi coy dengan masih orisinilnya. Nah tapi kalau dengan motor custom nih, banyak banget nih coy yang suka nanya ke gua, bang kalau motor custom bayar pajaknya gimana? Nah ini gue kasih tahu, karena gua dengan basic Yamaha Scorpio, ini Yamaha Scorpio gua rangka depannya itu masih orisinil, dan nomor rangka Scorpio itu di bagian di rangka depannya teman-teman. Jadi masih aman, masih bisa untuk cek nomor rangka dan cek nomor mesin. Nomor mesin juga gue masih nggak gue ubah, karena di Scorpio itu ada di blok sebelah kanan, di blok kopling coy, atau di bak kopling itu ada nomor mesinnya di situ teman-teman. Kalau buat kalian yang pengen custom motor, tentukan lagi di konsep kalian. Nah gimana caranya kalau untuk bayar pajak? Sebisa mungkin kalau misalkan kalian nggak punya ya kenalan di orang samsat, berarti jangan sampai konsep yang kalian inginkan itu memotong rangka yang ada di pada motor tersebut. Karena kan beda-beda basic motor itu beda-beda juga penempatan nomor rangkanya cuy. Dan saat pembayaran pajak atau ganti plat nomor, otomatis kan kalian harus gesek mesin dan gesek rangka. Soal ngomong soal pajak, Yamaha Scorpio gue lebih mahal karena kan beda cc cuy dengan Yamaha Vixion. Untuk di pemakaian lalu lintas cuy, gue nggak ngejamin kalian ya teman-teman. Namanya motor custom tuh motor seni ya, beda dengan motor modifikasi. Nah kalau motor seni ini ya motor custom, kalian harus terima resikonya kalau kalian pakai knalpot racing seperti knalpot Yamaha, seperti knalpot Mr. Mercy teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan knalpot anggaplah knalpot klasik atau enggak knalpot yang DB-nya itu tidak melebihi dari kapasitas mesinnya, anggapnya seperti itu coy. Jadi otomatis ya kalian aman-aman aja. Kalau misalkan kalian tetap dikena tilang, padahal kalian punya STNK, pajak hidup dan SIM ada, tambah lagi knalpot kalian tidak mengganggu atau tidak melebihi desibel dari kapasitas mesin tersebut. Kalau kalian masih ketemu polisi dengan yang berhenti seperti itu, mending ajak ngopi dulu cuy. Nah, ini yang terakhir yang pengen gue bahas ke kalian semuanya. Kalau ngomong soal fleksibilitas, tentu motor pabrikan Yamaha Vixion All buat kalian yang di sini mungkin terikat waktu, kalian yang memang harus di Uber dengan jam kerja ya, anggaplah kalian masih pelajar ataupun masih kuliah yang harus masuk jam setengah 8 atau jam 8 pagi gitu kan. Nah ya tentu motor-motor orisinil bawaan pabrik ini nggak bakal rewel coy. Cukup kalian panasin, tinggal langsung pakai jalan, selesai, aman. Kalau untuk ngomong soal fleksibilitas, lain ceritanya dengan motor bekas seperti yang gue beli. Karena motor yang Scorpio gue beli ini motor bekas, roda otomatis. Walaupun menurut gua udah gua modifikasi, udah gua custom, udah gua servis juga mesinnya, maintenance-nya beda teman-teman. Namanya beli motor bekas itu beda cuy dengan beli motor bawaan dari pabriknya teman-teman. Beli motor bekas udah pasti kalian juga bakal nemuin penyakit surprisingly-nya itu ya, entah itu misalkan susah nyala karena entah itu busi ataupun koilnya kan. Atau mungkin jadi juga ya kalian beli, walaupun kalian beli dengan teman, kata teman kalian motor ini nggak ada apa-apanya, dan teman dekat pastinya itu ya, kata teman dekat kalian ini motor nggak ada rewel, nggak ada segala macam, tahu-tahunya sama kalian rewel. Ya mungkin teman kalian lupa bahwa motor ini pernah trouble atau pernah servis atau persisten yang telah dilupakan gitu. Jadi emang maintenance beli motor bekas itu beda ya teman-teman ketika dengan beli motor pabrik. Nah tapi lain cerita nih, kalau kalian emang suka ngulik-ngulik, suka yang diribetin gitu teman-teman, gampangnya ya otomatis motor custom bisa jadi solusinya coy buat kalian. Yang pasti kan tampilan berbeda, dan ya kelemahannya motor custom seperti itu coy, dan kelebihannya motor modifikasi restorasi ya dengan motor pabrikan otomatis kalian bisa bawa langsung, dan tampilan juga sudah eye-catching tentunya coy. Karena gue pun pribadi sudah punya pengalaman teman-teman ya, bawa motor custom dari dulu dan bawa motor klasik ya suka manasin yang lama lah, entah 5 menit, entah 10 menit, entah sejam, entah bahkan seharian. Karena ya entah busi, entah koilnya, entah apapun pun itu pokoknya itu teman-teman. Jadi ya karena gue udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi gue nggak anggap itu rewel. Nah tapi lain cerita sekali lagi cuy, kalau buat kalian yang tadi terikat dengan waktu, entah tuh kalian pekerja atau pelajar yang emang mengharuskan kalian on time, ya motor custom harus jadi pertimbangan kalian sih kalau menurut gue cuy. Apalagi kalian pengen ngebangun motor tapi kalian belum punya motor secondary cuy, atau motor kedua. Kalau menurut gue sih motor custom tuh belum jadi solusi terbaik untuk kalian semua ya di sana teman-teman ya. Karena gue pun pribadi sudah punya motor custom. Motor custom gue jujur ini adalah motor daily use gue, motor satu-satunya gue. Menurut gue ya ketika lagi musim hujan sih penyakitnya, kalau untuk pakai kerja nggak masalah, tapi pakai musim hujan cuy capek. Ada shower di belakang teman-teman.
Lebih baik kalian pakai motor orisinil deh, serius. Jadi kesimpulannya, menurut gua kalau kalian yang punya motor nganggur, motor yang masih bentuk pabrikan, yang masih utuh, yang masih sehat, dengan punya budget 20 juta, tapi kalau kalian nggak punya motor secondary, pastinya menurut gua lebih worth it untuk direstorasi modifikasi coy. Jadi tampilan dapet, yang pastinya juga motornya sedikit berbeda dari motor pada umumnya, dan tentunya kalian nggak bakal pusing maintenance apa aja yang bakal kalian hadapin, karena yang namanya motor pabrikan kalian cukup kayak ganti oli, treatmentnya, dan cek servis rutinan kecil-kecilnya coy. Di sisi lain, tapi kalau kalian punya motor nganggur dengan kondisi bahan, terus kalian pengen tampil berbeda dan limited edition di jalan, custom solusinya coy. Satu hal lagi coy, di sini banyak banget teman-teman yang keliru bahwa modif sama custom itu sama. Beda teman-teman ya. Menurut gua atau opini gua, custom dan modifikasi itu beda. Modifikasi itu adalah motor yang tampilannya masih sama, cuman hanya spare partnya yang berbeda, dan itu spare partnya masih sifatnya plug and play ataupun penyesuaian dengan yang sedikit aja, nggak terlalu masif coy. Kalau custom itu adalah motor yang kalian konsep, kalian idekan, yang dimana motor itu walaupun dengan konsep tracker seperti ini, tapi bentuk tracker kalian itu sama dengan tracker di luarnya, karena berbeda konsep tentunya coy. Jadi motor custom adalah motor yang dibuat dari nol, dan tentunya juga itu full handmade teman-temannya, dari mulai body segala macamnya itu semuanya full handmade. Lain cerita dengan modifikasi, kalau modifikasi part-partnya sudah disediakan di aftermarket coy. Jadi itulah yang perbedaan untuk modifikasi dan custom ya teman-teman. Jangan kalian anggap lagi motor modif dan motor custom itu sama, beda teman-teman ya. Yaudah, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton video gua dari awal sampai akhir. Langsung aja gue video kalian yang baru ambil, jangan lupa subscribe, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya coy, agar kalian gak ketinggalan dengan uploadan video-video terbaru dari gua. Komen di bawah, silakan share opini kalian ya. Di video kali ini gua bukan pengen ngadu lebih bagus mana ya di antara kedua ini. Gua cuma hanya bisa di sini gua ngejelasin agar kalian gak dilematis lagi coy mengenai soal modifikasi dan juga nge-custom motor. Coba share opini kalian lebih suka restorasi modifikasi, alasannya apa, dan kalian lebih suka custom itu alasannya apa. Oke Ci, langsung aja gue tutup video kali ini. Gue Alfo cabut, ciao, bye bye.